Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 807. Junia baru saja menelepon Reiki dan memberitahu Reiki kalau sepeda motor listriknya mogok di tengah jalan menuju Aditama Group. Junia mengatakan kalau dia tidak bisa mendorong sepedanya kembali ke toko buku karena jaraknya sudah terlalu jauh. Dia juga masih terlalu jauh jika harus mendorong sepedanya sampai Aditama Group. Oleh karena itu, Junia bergegas menelepon Reiki untuk meminta bantuannya. Ini adalah pertama kalinya Junia meminta tolong pada Reiki. Dia ingin meminta Reiki untuk menjemputnya agar dia bisa menenangkan sahabatnya. Kalau bukan karena Olivia, Junia pasti sudah meminta adiknya untuk menjemputnya dan bukan Reiki. Di sisi lain, Reiki sekarang sedang menghadapi Olivia yang terlihat sangat marah. Dia pun meminta Olivia untuk duduk dulu dan menunda rencananya untuk menjemput Junia. "Bu Olivia mau minum apa?" tanya Reiki sopan. "Tidak perlu, aku cuma mau tanya beberapa hal sama kamu. Apa benar Stefan adalah penerus Aditama Group? Apa dia juga atasanmu?" tanya Olivia dengan nada suara tidak sabar. Bu Olivia sudah menonton wawancara Pak Stefan di TV tentang istri tersayangnya, ya? Tanya Reiki setelah sempat diam selama beberapa saat. "Apa itu istri tersayang?" "Adanya istri yang mudah ditipu," ujar Olivia kesal. "Aku sudah menontonnya. Sulit bagiku untuk percaya kalau orang di TV itu adalah Stefan," lanjut Olivia. Reiki menatap wajah Olivia yang terlihat sangat marah dan kesal. Reiki diam-diam langsung merasa prihatin dengan Stefan karena sepertinya krisis rumah tangga Stefan kali ini tidak akan bisa cepat terselesaikan. Stefan memang pantas mendapatkannya. Lagi pula, kenapa dia harus menyembunyikan identitas aslinya kepada istrinya sendiri? Reiki tiba-tiba merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Untung saja, dia tidak pernah menyembunyikan identitasnya kepada orang terkasihnya. Walaupun memang cukup sulit untuk mengejar cintanya tersebut, dia tidak perlu menghadapi krisis dalam kehidupan asmaranya seperti yang terjadi kepada Stefan. Ada kemungkinan Olivia akan menceraikan Stefan kalau sampai Stefan tidak bisa menangani masalah ini dengan baik. Namun, mereka berdua tidak boleh berpisah. Reiki sangat mengenal bagaimana sifat seorang Stefan. Dia adalah orang yang dingin dan cukup mengerti apa itu cinta. Namun, hanya seorang Olivia lah yang bisa membuat Stefan menjadi lebih lembut. Reiki yakin, Stefan tidak akan bisa mencintai perempuan lain, selain Olivia. Stefan melihat Olivia sebagai sosok yang sangat penting bagi hidupnya. Dia tidak ingin kehilangan Olivia. Oleh karena itu, dia terus menyembunyikan identitasnya sampai akhirnya dia membongkar identitasnya sendiri di depan publik. Mungkin saja Olivia akan menjadi orang yang terakhir tahu kalau saja Junia tidak penasaran dan menyaksikan wawancara itu bersama Olivia. Reiki yakin kalau Stefan pasti akan gila jika Olivia sampai meninggalkannya. Kalau sampai hal itu terjadi, maka kehidupan di Aditama Group akan berubah seperti neraka. Pastinya akan ada banyak korban berjatuhan di mana-mana. Reiki sama sekali tidak menginginkan kehidupan seperti itu. "Bu Olivia, semua itu benar, kok. Pak Stefan adalah penerus keluarga Aditama. Dia juga merupakan CEO di perusahaan ini," jawab Reiki jujur. Sekarang mereka semua tidak bisa lagi membohongi Olivia. Olivia pun sudah tahu kalau Reiki akan menjawab seperti ini. Namun, entah mengapa tiba-tiba saja wajah Olivia tampak memucat. Jadi, Stefan adalah penerus Aditama Group yang dikagumi dan dikejar oleh Amelia selama bertahun-tahun. Olivia bahkan selalu mendukung Amelia agar berhasil mendapatkan laki-laki idamannya tersebut. Olivia semakin naik pitam setelah teringat bagaimana dia mendukung Amelia dan mengatakannya di hadapan Stefan. Stefan saat itu juga terlihat biasa saja. Kebohongannya benar-benar tanpa celah. Dasar laki-laki kurang ajar. Dia sudah menipu Olivia sejak lama. Dasar laki-laki pembohong besar. "Bu Olivia, Pak Stefan membohongi ibu karena memiliki alasan yang cukup kuat. Dia tidak memiliki pilihan lain," ujar Reiki serius. Reiki sebenarnya ingin sekali melihat Stefan panik dan bingung. Namun, dia juga tidak ingin temannya bercerai, jadi dia berusaha menggantikan Stefan untuk menjelaskan semuanya kepada Olivia. Kalau saja perempuan itu bukan Olivia, pastinya perempuan itu akan sangat bahagia ketika mengetahui kalau suaminya ternyata adalah seorang penerus keluarga kaya raya. Hal seperti ini sangat jarang terjadi, selain itu juga sangat sulit untuk terwujud, namun, Olivia bukanlah tipe perempuan seperti itu.
Dia bukan tipe perempuan yang senang ketika menikah dengan keluarga kaya raya. Apa yang ada di otaknya saat ini hanyalah tentang penipuan yang dilakukan Stefan kepadanya. Bab 808. Bu Olivia, bagaimanapun juga cinta Pak Stefan ke ibu itu nyata. Dia benar-benar mencintai Bu Olivia. Jadi, ibu tidak perlu meragukannya sama sekali, jelas Reiki. Olivia langsung terkekeh dengan mata yang tiba-tiba berair. Dia langsung berdiri sambil mengangkat tangannya lalu mengusap matanya. Terima kasih Pak Reiki atas penjelasannya. Maaf karena sudah mengganggu Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu, ujar Olivia. Reiki sama sekali tidak berusaha menahan Olivia setelah mendengar kata pamit yang terucap dari mulutnya. Kemudian dia juga ikut berjalan mengikuti Olivia seraya berkata, Bu Olivia, saya tahu ibu pasti sangat kaget dan marah atas berita ini. Tapi, Stefan sangat serius dengan perasaannya. Saya harap, ibu bisa memberikan Stefan sedikit kesempatan untuk menjelaskan semuanya setelah Bu Olivia merasa sedikit lebih tenang. Bagaimanapun juga kalian berdua kan suami istri. Olivia sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menanggapi perkataan Reiki. Wajahnya masih saja tetap terlihat muram. Reiki mengantarkan Olivia turun sampai ke lobi. Kemudian mereka berdua berjalan bersama keluar lobi dan berpisah. Reiki berjalan masuk ke dalam mobilnya. Kemudian dia mulai menyalakan mobil dan bersiap untuk pergi meninggalkan area gedung Aditama Group. Kak, seru Kelvin yang sedang berdiri di samping pintu masuk gedung. Stefan meneleponnya dan meminta tolong untuk menahan Olivia sebentar karena saat ini Stefan masih berada di perjalanan menuju Aditama Group. Kelvin langsung mengiyakan permintaan kakaknya. Kemudian menunggu Olivia di samping pintu masuk gedung. Tidak berapa lama kemudian, Kelvin melihat sosok Olivia. Kelvin langsung merasa tertekan setelah melihat raut wajah muram yang ditunjukkan oleh kakak iparnya. Namun, Kelvin tidak memiliki pilihan lain selain membantu kakaknya. Lagi pula, siapa sih yang memberitahu Stefan kalau dia berada di kantor? Kenapa juga kakaknya lama sekali di jalan? Entah bagaimana caranya Kelvin bisa menahan kakak iparnya sampai Stefan datang. Stefan sebenarnya takut Olivia akan meninggalkannya setelah melangkah keluar dari gedung perusahaan. Stefan takut kalau sampai dirinya tidak berhasil menemukan Olivia. Di sisi lain, Olivia merasa sangat marah ketika melihat anggota keluarga Aditama muncul di hadapannya. Dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan mereka semua. Olivia langsung saja berjalan melewati Kelvin tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Sebenarnya, Kelvin ingin mengulurkan tangan dan menarik Olivia. Namun, dia langsung mengurungkan niatnya setelah teringat akan apa yang telah terjadi di antara mereka. Akhirnya, Kelvin memberanikan diri dengan berjalan di depan Olivia lalu merentangkan tangannya. Kak, kakak jangan pergi dulu. Kak Stefan sebentar lagi datang, kok. Dia masih di jalan, ujar Kelvin berusaha untuk menghentikan langkah Olivia. Olivia langsung menatap Kelvin dengan tatapan matanya yang dingin. Seketika Kelvin langsung merasa kalau tatapan Olivia terlihat mirip sekali dengan tatapan dingin kakaknya. Apa mungkin sifat kakaknya menular ke Olivia karena mereka sudah lama menikah? Kelvin, minggir. Maksud saya, Pak Kelvin jangan halangi jalan saya. Seru Olivia kesal. Kelvin langsung tersenyum masam setelah mendengar panggilan Olivia kepadanya. Lalu dia pun berkata, Kak, jangan begitu, dong. Maafkan kami, Kak. Kami tahu kami salah. Kelvin dan seluruh anggota keluarganya bersekongkol untuk menipu Olivia. Jadi, pantas saja kalau Olivia marah sekali dengan mereka semua setelah mengetahui kebenarannya. Sorot mata Olivia berubah sedingin es. Wajahnya juga tampak menggelap karena sangat kesal. Pak Kelvin, cepat menyingkir dan jangan halangi jalan saya. Kalau Bapak tidak mau minggir, jangan salahkan saya kalau saya bersikap kasar sama Bapak. Seru Olivia kesal. Kelvin tetap tidak menghiraukan permintaan kakak iparnya. Dia bertanggung jawab untuk menahan kakak iparnya di sini. Walaupun saat ini kakak iparnya sangat menakutkan, akan jauh lebih menakutkan kalau sampai kakaknya datang dan menemukan dirinya tidak bisa menahan kakak iparnya. Tidak lama kemudian, Olivia berusaha memukul Kelvin. Untung saja Kelvin juga menguasai ilmu bela diri, jadi dengan cepat dia berhasil menghindari pukulan Olivia. Olivia buru-buru berlari, melarikan diri ketika Kelvin berusaha menghindar. Namun, Kelvin berhasil menghentikannya.
Kemudian Olivia kembali melayangkan pukulannya. Akhirnya, kedua orang itu saling berkelahi di depan pintu masuk gedung Aditama Group. Orang-orang di sekitar mereka hanya bisa menyaksikan tanpa berani melerai. Reiki yang sebelumnya sudah bersiap untuk pergi menjemput Junia langsung menghentikan laju mobilnya ketika melihat Olivia dan Kelvin sedang berkelahi. Dia bergegas turun dan membantu Kelvin untuk menahan Olivia. Kemampuan bela diri Olivia bisa dikatakan sudah cukup mumpuni untuk menghadapi gangster yang juga memiliki kemampuan bela diri. Namun, semua kemampuan bela diri Olivia tidaklah cukup untuk menghadapi Reiki dan Kelvin. Mereka berdua memiliki gerakan yang sangat cepat bagaikan angin yang tidak akan melepaskan Olivia begitu saja. Bab 809. Daniel dan Odelina akhirnya tiba di Aditama Group. Mereka juga membawa Junia bersama dengan mereka. Mereka bertemu Junia di perjalanan ketika Junia sedang terlihat cemas dengan sepedanya yang kehabisan daya. Dia pun bergegas masuk ke dalam mobil Daniel dan meninggalkan sepedanya di pinggir jalan dalam keadaan terkunci. Dia akan kembali dan mengambil sepedanya setelah berhasil menenangkan Olivia. Olivia. Odelina dan Junia bergegas menghampiri Olivia setelah mereka turun dari mobil. Bahkan Odelina sampai lupa dan meninggalkan putranya begitu saja. Untung saja ada Daniel yang langsung menggendong Russell bersamanya. Russell juga hanya bisa terdiam pasrah sambil melihat ibunya yang tidak ingat akan keberadaannya. Ibunya langsung berlari menghampiri Olivia setelah turun dari mobil dan meninggalkannya di dalam mobil Daniel. Daniel mengatakan kalau dia akan menggendong Russell turun dari mobil. Namun, Daniel tetap saja tidak menurunkan Russell dari gendongannya setelah mereka berdua turun dari mobil. Olivia akhirnya kalah dari Reiki dan Kelvin. Dia juga tidak bisa meninggalkan Aditama Group karena sudah benar-benar kelelahan. Dia pun akhirnya langsung jatuh ke dalam pelukan Odelina setelah melihat kedatangan Odelina dan Junia. "Kak," ujar Olivia sambil menangis. Dia merasa teraniaya sampai air mata terus jatuh membasahi pipinya. "Iya, aku di sini," jawab Odelina sambil memeluk adiknya. Olivia menangis dalam pelukan kakaknya selama beberapa menit. Kemudian dia melepaskan pelukan kakaknya lalu berkata, "Kak, aku mau pulang ke rumah kakak saja." Olivia tidak ingin pulang ke kediaman keluarga Aditama. "Iya, ke rumah kakak saja, ya. Ayo, kita pulang," ujar Odelina sambil menyeka air mata di pipi Olivia. Kemudian dia menarik tangan Olivia hendak membawanya pulang. Dia baru teringat akan anaknya Russell ketika melihat Russell sedang digendong oleh Daniel. Dia buru-buru mengambil Russell dari tangan Daniel dan berterima kasih padanya. "Kak, biar aku saja yang gendong Russell," ujar Junia. Kemudian Odelina memberikan Russell kepada Junia. "Kak," seru Kelvin. Kemudian dia menghampiri Odelina seraya berkata, "Kak Odelina, kakakku lagi menuju ke sini. Dia sebentar lagi sampai. Sekarang biarkan mereka membicarakan masalah ini berdua, ya." "Pak Kelvin, Olivia sekarang tidak mau bicara sama kakakmu. Lagi pula, kami juga tidak sepadan dengan keluargamu," ujar Odelina dingin. Kemudian dia menarik Olivia untuk pulang bersamanya. Kelvin seketika langsung tampak gelisah. Dia terus mengikuti Olivia sambil berusaha menelepon kakaknya. "Ya, Kelvin," jawab Stefan dari balik telepon. "Kak, kenapa belum sampai juga? Aku nggak bisa menahan Kak Olivia di sini. Dia sudah mau pergi," ujar Kelvin panik. "Sebentar lagi aku sampai kok. Bagaimanapun juga kamu harus bisa menahan Olivia di sana," ujar Stefan. "Kak, aku benar-benar nggak bisa. Aku harus manggil saudara kita yang lain untuk membantuku," ujar Kelvin sambil tersenyum masam. Dia benar-benar tidak bisa melakukan tugas ini sendirian. "Sebentar lagi aku sampai," pungkas Stefan lalu menutup teleponnya. Stefan bukannya tidak ingin memanggil saudaranya yang lain untuk membantu Kelvin menahan Olivia. Namun, tempat kerja saudaranya yang lain cukup jauh dan pastinya tidak akan cukup waktu untuk menahan Olivia. Jadi, mau tidak mau Stefan harus membebani tanggung jawab ini kepada Kelvin seorang. Kelvin, Reiki dan Daniel berada di pihak Stefan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan Olivia di pintu masuk gedung. Ketika Olivia akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba sekelompok mobil-mobil mewah masuk ke area gedung Aditama Group. Di sana Olivia melihat sebuah mobil Rolls-Royce yang sama persis seperti yang pernah dilihatnya di Lotus Residence.
Stefan pernah mengatakan kalau mobil itu miliki orang lain. Sekarang Olivia sangat yakin kalau mobil Rolls-Royce itu adalah milik Stefan. Laki-laki itu selalu berbohong kepadanya sepanjang waktu. Tidak lama kemudian, Olivia melihat seorang laki-laki yang terlihat familiar di antara gerombolan pengawal Stefan. Bukankah itu Dimas yang pernah menjadi sopir pengganti? Ternyata Dimas adalah salah satu pengawal Stefan dan bukan seorang sopir ataupun orang yang bisa melakukan apapun asal ada imbalannya. Bab 810. Hati Olivia terasa semakin dingin. Mobil kantor yang biasa digunakan oleh Stefan pastinya adalah mobil yang dibelinya untuk menipu Olivia. Sebaliknya, sekarang Stefan duduk di atas sebuah mobil mewah dengan dikelilingi oleh banyak pengawal. Seperti inilah bentuk asli dari kehidupan seorang miliarder. Olivia, panggil Stefan setelah turun dari mobil. Olivia, ujarnya kembali. Dia berdiri di hadapan dua saudari ini. Kemudian Stefan berkata kepada Odelina, "Kak, aku tahu aku salah. Sekarang kakak bisa nggak biarkan aku bicara empat mata sama Olivia?" Odelina tidak menjawab pertanyaan Stefan. Dia hanya melirik ke arah Olivia. "Memangnya apa lagi yang harus kita bicarakan? Kamu itu pewaris keluarga miliarder, sedangkan aku cuma rakyat kecil. Kita benar-benar nggak sepadan, jadi aku juga nggak memenuhi syarat untuk bicara sama kamu," ujar Olivia ketus lalu menarik kakaknya pergi. "Olivia," ujar Stefan sambil mengulurkan tangannya berusaha untuk menarik Olivia. "Olivia, kamu bicaralah baik-baik sama suamimu. Bagaimanapun juga dia berhak untuk memberikanmu penjelasan," ujar Odelia sambil melepaskan genggaman tangan Olivia. Kemudian Olivia berusaha melepaskan genggaman Stefan, tapi Stefan sama sekali tidak bersedia melepaskannya. Olivia tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia memukuli Stefan tidak karuan seperti orang gila. Stefan hanya diam dan berusaha menahan semua pukulan Olivia yang dilayangkan kepadanya. Kemudian Stefan memeluk Olivia erat-erat setelah Olivia kelelahan memukul suaminya. Stefan sudah bisa menebak kalau semua ini pasti akan terjadi. Karena semua inilah, Stefan takut untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Olivia. Namun, Stefan memantapkan dirinya untuk mengaku setelah berbicara dan mendapatkan nasihat dari Yose. "Stefan, lepaskan aku. Lepaskan. Dasar pembohong besar," seru Olivia terus memaki Stefan tanpa henti. Stefan terus memeluk Olivia dan tidak berniat untuk melepaskannya. Dia membiarkan Olivia memaki, bahkan menggigitnya dengan sangat keras. Walaupun Stefan sangat kesakitan, dia tetap tidak ingin melepaskan Olivia dan menahan semua rasa sakit itu. Stefan memang salah dengan berbohong kepada Olivia begitu lama. Stefan tiba-tiba teringat akan apa yang terjadi ketika dia demam. Saat itu, Stefan sempat bertanya kepada Olivia, apa mungkin Olivia akan meninggalkannya? Dan atas alasan apa? Saat itu Olivia menjawab kalau sampai Stefan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berselingkuh dan berkali-kali berbohong kepadanya, maka Olivia tidak akan segan untuk meninggalkan Stefan. Olivia juga mengatakan kalau dia akan pergi tanpa bersuara dan tanpa memberitahukan Stefan sebelumnya. Tidak lama kemudian, Stefan langsung menggendong Olivia masuk ke dalam Rolls-Royce-nya setelah Olivia sudah terlalu lelah memukul, memaki dan menggigitnya. Sebenarnya, Olivia masih ingin memberontak, tapi dia sudah terlalu lelah untuk melakukannya. "Kita pergi ke villa puncak bukit," ujar Stefan setelah duduk di dalam mobil Rolls-Royce yang dikelilingi oleh pengawalnya. Olivia mendengar perkataan Stefan kepada para pengawalnya, kemudian dia langsung teringat akan perkataan Stefan tentang villa itu. Dia mengatakan kalau villa itu masih dia cicil setiap bulannya. Namun, ternyata semua itu bohong belaka. Apakah ada hal jujur yang diungkapkan Stefan kepadanya? Olivia sama sekali tidak ingin melihat wajah Stefan, jadi dia hanya terus memejamkan matanya. Semua hal yang berhubungan dengan Stefan hanyalah kebohongan belaka. Saat itu, Stefan pernah marah pada Olivia hanya karena Olivia tidak memberitahu Stefan tentang masalah kakaknya. Stefan mengatakan kalau Olivia tidak menganggap Stefan sebagai keluarga. Mereka sempat ribut dan hampir terjadi perang dingin di antara mereka berdua, lalu sekarang, Stefan sudah membohongi Olivia begitu lama. Stefan adalah tipe orang yang egois. Dia merasa kalau orang lain tidak boleh berbuat hal yang tidak menyenangkan kepadanya. Namun, dirinya boleh melakukan apapun seenaknya kepada orang lain. Stefan masih memeluk Olivia erat-erat di dalam mobil.
Hatinya terasa sakit ketika melihat Olivia yang terus memejamkan matanya. Stefan merasa kebahagiaan mereka berdua sebagai sepasang suami istri akan hilang bagaikan asap yang hilang di langit. Apa mereka masih bisa hidup bahagia seperti sebelumnya? Bab 811. Stefan sebenarnya ingin menggendong Olivia turun dari mobil setelah mereka sampai di villa puncak bukit. Aku mau turun sendiri. Kamu nggak perlu gendong aku lagi. Kamu juga jangan sentuh aku lagi, ujar Olivia ketus. Olivia tidak ingin Stefan menggendong ataupun menyentuhnya. Dia dengan cepat turun sendiri dari dalam mobil setelah sempat mendorong Stefan menjauh darinya. Pak Marwan dengan cepat keluar dari dalam rumah, lalu berkata, "Non Olivia. Tidak perlu memberiku hormat begitu. Aku bukan orang yang perlu kalian hormati. Lagi pula, aku juga nggak sepadan sama majikan kalian itu," ujar Olivia ketus. Kekesalannya benar-benar sedang memuncak. Kemudian dia melirik ke arah Stefan lalu berkata, "Kamu masih mau bilang kalau kamu tinggal sendirian? Akting kamu itu natural banget, ya. Kamu bisa berbohong dengan mudahnya, tanpa naskah, wajahmu juga nggak kelihatan memerah, bahkan napasmu juga biasa saja." Akting Stefan memang sangat bagus sampai Olivia tidak bisa melihatnya. Mungkin bisa dibilang kalau Olivia ini bodoh. Olivia beranggapan kalau Stefan adalah orang biasa hanya karena dia melihat Stefan menggunakan mobil kantor murah dan tinggal di sebuah apartemen sederhana. Bahkan Olivia juga berpikir kalau Stefan benar-benar hanya seorang pekerja paruh waktu. Kemudian Olivia ingat kalau Stefan pernah bertanya kepadanya, apa Olivia akan percaya kalau Stefan mengatakan dirinya adalah seorang miliarder? Tentu saja Olivia tidak mempercayainya. Karena Olivia bukanlah seorang perempuan yang cantik bagaikan seorang dewi. Jadi, bagaimana mungkin seorang miliarder pantas menikahi gadis biasa seperti Olivia? Junia sahabatnya sempat menggoda Olivia ketika Olivia baru saja melaksanakan pernikahan dadakannya itu. Dia mengatakan, bisa saja laki-laki yang dinikahi Olivia secara mendadak itu adalah seorang miliarder. Namun, Olivia tidak mempercayainya. Dia justru mengatakan kalau temannya itu terlalu banyak membaca novel, jadi sering bermimpi di siang bolong. Sekarang Olivia merasa bagai ditampar oleh kata-katanya sendiri. Stefan hanya bisa menatap Olivia dalam diam. Dirinya tidak bisa memperdebatkan kenyataan kalau dia sudah menipu Olivia. Olivia langsung masuk ke dalam villa setelah menatap Stefan dan Pak Marwan. "Dan Stefan, Non Olivia marah sekali ya setelah tahu kebenarannya?" tanya Pak Marwan. "Apa saya harus meminta Nyonya ke sini?" tanya Pak Marwan lagi. Olivia dan Nenek memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi, mungkin kedatangan Nenek bisa sedikit meredam kemarahan Olivia. Stefan sempat terdiam beberapa saat lalu berkata, "Kedatangan Nenek hanya akan memperparah keadaan. Nenek yang menikahkan kami berdua. Nenek juga yang menyembunyikan identitasku dari Olivia. Amarahnya pasti akan semakin besar kalau sampai dia melihat Nenek." Olivia merasa seluruh keluarga Aditama sudah bersekongkol untuk menipunya. Seluruh keluarga Aditama adalah penipu ulung di mata Olivia saat ini. Tidak ada gunanya Nenek berada di sini. Lagi pula, Nenek sudah tua, jadi lebih baik dia nggak perlu datang ke sini, ujar Stefan lugas. Stefan sempat menolak untuk menikahi orang asing yang sudah Nenek atur untuknya. Nenek sampai memakinya dan mengatakan kalau Stefan tidak berbakti selama beberapa bulan. Akhirnya, Stefan setuju untuk mengikuti semua pengaturan Nenek dalam pernikahan ini untuk mendapatkan ketenangan. Neneknya hanya peduli tentang membohongi orang tanpa peduli tentang konsekuensi yang akan terjadi. Lalu sekarang Stefanlah satu-satunya orang yang harus menerima konsekuensi dari semua pengaturan yang telah neneknya rencanakan. "Kalian jangan masuk tanpa perintah dariku," ujar Stefan. Kemudian dia berjalan masuk mengikuti Olivia. Pak Marwan berjalan ke arah Dimas, lalu bertanya dengan cemas, "Mereka berdua akan baik-baik saja, kan?" Bu Olivia benar-benar marah. Tapi bagaimanapun juga Pak Stefan harus menghadapi apapun yang dilakukan oleh Bu Olivia kepadanya. "Kami nggak bisa membantunya sama sekali. Sekarang lebih baik kita doakan saja yang terbaik untuk mereka," ujar Dimas dengan wajah serius. Mereka berharap agar Bu Olivia tidak mengajukan cerai. Jika tidak, mereka yakin Pak Stefan pasti akan menjadi gila. Olivia tiba-tiba saja merasa lapar ketika dia sedang duduk di sofa. Dia baru ingat kalau dia belum makan apapun hari ini.
Dirinya tidak bisa kelaparan seperti ini hanya karena Stefan. Sekarang dia harus mencari makanan agar tidak lagi kelaparan. Bab 812. Stefan melihat Olivia berjalan menuju dapur ketika dia baru masuk ke dalam rumah. Di dapur, Olivia mengambil mie instan kemudian menggoreng 2 buah telur. Lalu menaruh 2 buah telur goreng itu di atas mie. Olivia hanya melirik Stefan ketika Stefan sedang menatapnya dan tidak menggubrisnya sama sekali. Kemudian dia duduk di meja makan dan mulai memakan mie-nya. Stefan masih merasa khawatir dengan kemarahan Olivia. Jadi, dia memutuskan untuk tidak ikut makan maupun minum. Suasana hati Stefan terasa campur aduk saat ini setelah melihat Olivia makan mie dengan lahapnya. Akhirnya Stefan memutuskan untuk ikut duduk di meja makan lalu berkata dengan ragu, "Olivia, jangan bicara. Jangan pengaruhi nafsu makanku," seru Olivia kesal. Stefan dengan patuh langsung menutup mulutnya setelah mendengar omelan istrinya. Dia tahu kalau dirinya salah, jadi hal yang terbaik yang bisa dilakukannya adalah mengikuti semua perintah istrinya. Stefan merasa lapar setelah melihat Olivia yang makan dengan lahapnya. Sebenarnya, dia ingin pergi, tapi dia takut Olivia akan semakin marah padanya. Jadi, Stefan hanya bisa melihat Olivia makan dalam diam. Setelah selesai makan, Olivia mengangkat piring dan sumpitnya. Kemudian dia berdiri dan hendak pergi dari meja makan. "Olivia, biar aku saja yang beresin dan cuci piringnya," ujar Stefan sambil mengambil piring Olivia dari tangannya. Kemudian pergi ke dapur untuk mencuci piring. Olivia langsung saja meninggalkan sumpit dan mangkuknya. Dia membiarkan Stefan membersihkannya tanpa rasa sungkan sedikit pun. Stefan sempat melirik ke arah Olivia yang duduk di sofa. Dia ingin memastikan kalau Olivia tidak akan pergi kemana-mana. Setelah itu, barulah dia membersihkan piring di dapur. Selain itu dia juga membersihkan buah serta memotong-motongnya. Lalu menyajikannya di atas piring dan menghidangkannya kepada Olivia. "Sayang, panggil Stefan. Jangan panggil aku sayang," seru Olivia ketus. "Olivia," ujar Stefan buru-buru mengubah panggilannya kepada Olivia. Stefan akan mengikuti semua perintah Olivia dalam keadaan seperti ini. "Makan buah dulu," ujar Stefan sambil menyodorkan sepiring buah yang sudah dipotong kepada Olivia. "Sudah kenyang. Aku nggak mau makan buahmu ini," jawab Olivia ketus. Stefan langsung terdiam setelah mendengar jawaban Olivia. Kemudian dia menarik tangannya, dan menaruh piring itu di atas meja. Wajar saja kalau Olivia kenyang karena dia sudah makan semangkuk penuh mie. "Olivia, maafkan aku," ujar Stefan tulus. Stefan merasa terpojok setelah dipukuli, dicaci maki dan digigit oleh Olivia. Bahkan leher Stefan sekarang terlihat membengkak akibat cakaran Olivia ketika tadi dia marah kepada Stefan. Ditambah lagi, dengan bekas gigitan yang ditinggalkan oleh Olivia yang terlihat cukup menakutkan. Namun, Stefan bisa menerima semuanya dengan besar hati. Karena menurutnya, ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh Olivia yang menandakan kalau Stefan akan terus menjadi miliknya. "Sekarang bilang padaku, kenapa kamu terus membohongiku selama lebih dari 4 bulan ini?" tanya Olivia. "Jika dihitung memang sudah 4 bulan sejak mereka menikah sampai saat ini." "Olivia, kamu tahu kan kalau pernikahan kita ini dadakan banget. Sebenarnya, nenek memaksaku untuk menikah denganmu karena nenek sangat menyukaimu dan ingin menjadikanmu menantunya. Sedangkan aku adalah cucu tertuanya." Dia sempat menyebutku sebagai cucu yang gak berbakti dan dia juga mengatakan kalau aku tidak akan bisa memiliki istri tanpa campur tangannya, jelas Stefan. Ekspresi Olivia kembali berubah. Ternyata Stefan dipaksa untuk menikahinya. Pantas saja Stefan sangat menjaga jarak dengannya ketika mereka baru menikah. "Kamu sudah menyelamatkan nyawa nenekku, makanya dia menyukaimu. Dia mau membalas budi padamu. Jadi, dia menggunakanku untuk mewakilinya membalas budi padamu. Aku kira kamu perempuan licik yang meminta nenek untuk menikahkan cucunya padamu," jelas Stefan dengan wajah serius. "Aku juga mengira kalau kamu hanya ingin mengejar harta keluargaku. Olivia, waktu itu aku belum mengenalmu, kita berdua juga belum memiliki perasaan apapun. Jadi, wajar kan kalau aku berpikir begitu," tambah Stefan. Alasan utamanya adalah karena Stefan memiliki identitas yang sangat gemilang. Dia adalah penerus sebuah perusahaan besar yaitu Aditama Group. Dia memiliki bibit bebek bobot yang sempurna. Dia tampan,
gagah dan kaya raya. Jadi, Stefan curiga kalau Olivia hanya menginginkan uang Stefan saja. Bab 813. Aku benar-benar nggak tahu kalau kamu itu penerus keluarga terkaya di kota ini. Kamu juga tahu apa yang aku mau, kan? Aku pernah bilang semuanya padamu ketika kita bertengkar waktu itu. Aku mau kamu punya tempat tinggal, jadi aku nggak perlu mengontrak lagi. Aku juga mau kamu memiliki pekerjaan yang stabil, jadi kakakku nggak perlu lagi mengkhawatirkanku, ujar Olivia. Stefan langsung tersenyum getir seraya berkata, aku tahu kalau tujuan utamamu menikah denganku memang untuk membuat kakakmu tenang. Bukan karena uang apalagi karena aku. Aku yang salah paham. Semua ini memang salahku. Olivia, kalau kamu mau mukul ataupun marah sama aku, maka lakukan saja sesukamu. Bahkan aku akan menerima semua hukuman yang kamu berikan padaku. Stefan sama sekali tidak akan mengelak dari semua hukuman yang diberikan oleh Olivia kepadanya. Olivia hanya terus menatapnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Awalnya, aku hanya ingin mengujimu, makanya aku menyembunyikan identitasku yang sebenarnya. Nenek memaksaku untuk menikah sama kamu. Jadi, wajarkan kalau aku ingin melihat apa kamu layak untuk jadi pasanganku. Aku pura-pura hidup layaknya orang biasa dan terus menyembunyikan identitasku. Lama-kelamaan, aku jadi jatuh cinta sama kamu, ujar Stefan sambil berusaha menarik tangan Olivia, tapi Olivia langsung menepisnya. Olivia, maafkan aku, ujar Stefan dengan raut wajah memohon. Olivia masih menatap tajam ke arah Stefan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, setelah terdiam cukup lama, Olivia pun berkata, pada awalnya kamu memang cuma mau mengujiku, tapi gimana dengan selanjutnya? Selama 4 bulan lebih kamu berbohong padaku. Apa kamu baru yakin sekarang kalau aku cocok buatmu? Aku takut kamu ninggalin aku kalau kamu tahu yang sebenarnya. Aku nggak mau kehilangan kamu, ujar Stefan sambil berusaha untuk menarik kembali tangan Olivia, tapi Olivia kembali menepisnya. Stefan sekarang tidak ingin lagi kalah dari Olivia, jadi dia menarik paksa tangan Olivia dan menggenggamnya lalu menciumnya dengan lembut. Rasa bersalah terlihat dengan jelas dari pancaran matanya. Olivia, aku takut kehilanganmu. Aku nggak pernah setakut ini seumur hidupku. Aku takut kamu pergi dariku, ujar Stefan tulus. Kamu takut? Aku sama sekali nggak lihat ketakutan di mukamu. Aku tahunya kalau kamu itu penipu. Pantas saja aku bermimpi buruk waktu itu. Ternyata Tuhan sedang memperingatkanku. Aku bodoh banget bisa percaya sama kamu. Aku selalu percaya apa yang kamu bilang sama aku. Aku bodoh banget sampai bisa ditipu sama kamu selama ini, ujar Olivia ketus. Olivia, aku lagi nggak mau ngomong sama kamu sekarang, ujar Olivia menyela perkataan Stefan. Stefan, sekarang lebih baik kamu membiarkanku menenangkan pikiranku dulu. Aku mau berpikir apa pernikahan kita masih bisa dilanjutkan atau enggak, pungkas Olivia lalu pergi meninggalkan Stefan. Olivia tidak bisa berpikir dengan jernih dalam keadaan marah dan kesal seperti ini. Jadi, lebih baik dia mendinginkan pikirannya sejenak dan tidak berbicara dengan Stefan dulu. Dia ingin sekali pulang ke rumah kakaknya dan Russell. Dia ingin memperbaiki hatinya yang hancur karena ulah Stefan. Olivia, aku tidak mau bercerai. Jangan kamu pernah berpikir bisa bercerai dariku. Seru Stefan sambil berusaha mengejar Olivia. Namun, Olivia mengabaikannya. Sekalipun Olivia menuntut untuk bercerai, Stefan sama sekali tidak akan mengabulkannya. Olivia masih dalam keadaan sangat marah dan ingin sekali mengakhiri pernikahan ini. Lagi pula, mereka berdua tidaklah sepadan. Stefan adalah seorang miliarder dengan status sosial yang sangat tinggi, sedangkan dirinya hanyalah seorang yatim piatu pemilik sebuah toko buku. Olivia. Stefan berusaha meraih tangan Olivia, tapi Olivia justru melayangkan tamparan ke arah pipi Stefan. Namun, tiba-tiba saja Olivia mengubah arah tamparannya ke lengan Stefan. Dia memukul lengan Stefan dengan sangat keras. Kaki Stefan juga tidak luput dari serangan Olivia. Dia menendang kaki Stefan dengan sangat keras. Stefan yang belum siap untuk mendapat serangan dari Olivia langsung tampak sangat kesakitan setelah menerima pukulan dan tendangan istrinya itu. Olivia, kamu bisa menenangkan diri di rumah kita. Aku nggak akan mengatakan apapun. Aku cuma akan duduk di sebelahmu dan memperhatikanmu sampai kamu benar-benar tenang. Pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana.
Bab 814. Emosi Olivia yang meledak-ledak masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Stefan memiliki firasat kalau dirinya akan sulit untuk menemui Olivia lagi apabila dia membiarkan Olivia pergi dari villa ini. Stefan, lepaskan aku. Aku nggak mau melihat ataupun bicara sama kamu. Seru Olivia setelah menyadari Stefan yang tidak ingin melepaskannya. Kemudian Olivia menggigit punggung tangan Stefan dengan sangat keras, tapi Stefan tetap tidak melepaskan genggamannya. Lalu Olivia memukul dan menendang Stefan berulang kali dengan penuh amarah, tapi Stefan tetap tidak melepaskannya. Dia justru menarik Olivia ke dalam pelukannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Olivia dengan lembut untuk menutup mulut Olivia. Namun, Olivia langsung menggigit bibir Stefan hingga berdarah. Akhirnya, Stefan memukul bagian belakang leher Olivia untuk menghentikan semua pergerakan Olivia. Olivia langsung berhenti dan tidak sadarkan diri. Stefan buru-buru memeluk Olivia yang sudah pingsan dan menggendongnya menuju lantai atas. Kemudian dia membaringkan Olivia di atas kasur lalu menatapnya sambil duduk di sisi kasur. Stefan tahu kalau Olivia pasti akan sangat marah kepadanya. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau Olivia bisa bereaksi sekeras itu. Stefan terus menggenggam tangan Olivia lalu menciumnya seraya berkata, "Olivia, aku tahu kalau aku salah. Tapi aku nggak bisa kehilanganmu. Aku akan menerima semua cacian, pukulan ataupun tendanganmu. Tapi aku nggak bisa bercerai sama kamu." Kemudian Stefan membungkuk dan kembali melayangkan ciuman di wajah Olivia berkali-kali. Kring, kring. Ponsel Stefan tiba-tiba saja berdering. Dia langsung mengeluarkan ponselnya lalu melihat nama nenek tertulis dengan jelas di layar ponselnya. "Stefan, gimana Olivia?" "Dia marah, ya?" tanya nenek cemas. "Nenek pasti sudah tahu jawabannya," jawab Stefan dingin. "Kamu jangan bertengkar dan harus lebih lembut sama dia. Wajar saja dia marah sama kamu setelah dibohongi selama itu. Lagi pula, kamu juga kan yang salah. Lalu di mana Olivia sekarang? Dia pasti tahu nenek telepon kamu, kan? Nenek bantu kamu ngomong sama dia, ya?" tanya nenek. "Nenek jangan lupa kalau nenek duluan yang bohong sama dia," ujar Stefan. "Nenek memang duluan bohong sama Olivia. Tapi nenek kan gak suruh kamu untuk ikut berbohong sama dia. Lagi pula, dia pasti gak akan marah sama nenek kalau tahu nenek berbohong sama dia. Paling dia cuma kaget saja. Tapi, kamu berbeda. Kamu itu suaminya. Orang yang selalu tidur satu ranjang sama dia. Seiring berjalannya waktu, dia semakin percaya sama kamu. Perjalanan kalian berdua sampai ke titik ini juga nggak gampang. Jadi, wajar saja dia marah setelah mendengar kejujuranmu. Sebenarnya, kamu sudah bisa memberitahunya kalau kamu adalah penerus dari keluarga konglomerat sejak kalian berdua resmi menikah, jelas nenek." Wajah Stefan seketika berubah kesal. "Olivia tahu nenek telepon kamu, kan?" tanya nenek lagi. "Olivia bersikeras mau ninggalin aku, Nek. Aku sudah minta maaf, tapi dia terus menolaknya. Aku peluk dia, tapi dia malah memukul, menendang, bahkan menggigitku. Makanya aku buat saja dia pingsan agar dia bisa tenang," jawab Stefan. "Kamu justru membuat masalah ini semakin runyam. Dia pasti akan semakin marah dan membencimu setelah dia bangun," ujar nenek. Wajah Stefan terlihat semakin kesal. Sebenarnya, dia juga tidak mau melakukan ini pada Olivia. Dia tahu perbuatannya ini hanya akan membuat Olivia semakin marah padanya. Namun, dia tidak memiliki cara lain untuk menenangkan Olivia. Singkatnya, Stefan tidak mau Olivia meninggalkannya sedetik pun. "Stefan, bagaimanapun juga kamu harus biarkan dia menenangkan pikirannya. Kamu harus meminta maaf dan bicara sama dia baik-baik. Hal ini adalah yang terbaik untuk kalian berdua," ujar nenek berusaha menasihati cucunya. "Nek, dia mau ninggalin aku. Dia bilang, mau berpikir apa masih bisa melanjutkan pernikahan ini sama aku atau enggak. Dia mau bercerai, Nek," seru Stefan marah. Hati nenek terasa sangat sakit mendengar perkataan Stefan. Stefan sudah benar-benar takut kehilangan Olivia yang sudah hancur karena kebohongan suaminya. Cerita bersambung.